Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, adik-adik jamaah pengaosan menjelang buka puasa di Masjid Nurul Huda 19 Glondong rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini menjelang buka puasa kita tholabul ilmi. Tema yang akan saya angkat dalam kajian takjil setiap hari Selasa di Masjid Nurul Huda 19 ini, tema besarnya adalah bab hutang. Utang atau hutang. Jangan mengganti huruf H dengan huruf K ya. Paham tidak? Utang tanpa huruf K di awal, hutang tanpa mengganti huruf awal dengan huruf K. Jadi nanti dalam 4 pertemuan yang akan datang insya Allah, subtemanya yang pertama hari ini yaitu perihal prinsip utang dalam Islam. Lalu yang minggu berikutnya bahaya hutang. Wah, kok bahaya? Yang minggu pertemuan berikutnya amalan dan doa pelepas hutang. Dan yang terakhir tentang tanya jawab perihal hutang. Jadi agak menariknya minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Minggu pertama ini masih pendahuluan. Lah kenapa Pak Ot ngangkat tema hutang? Wah, ini saya kesini ini hutang misalnya. Enggak Bu, Pak. Kita itu manusia bersosial, saling membutuhkan. Ada satu orang dia punya dalam bidang tertentu, punya materi tertentu, tapi dia kurang di bidang lainnya atau materi lainnya. Sehingga apa? Joinan. Kalau dalam Al-Quran istilahnya ta'awanu alal birri, tolong menolong dalam kebaikan. Jadi untuk mencukupkan kebutuhan kita itu bisa saling minjem, bisa saling utang. Saya nggak nakut-nakutin. Prinsip utang dalam Islam hari ini kita akan bahas apa saja. Jadi kalau sudah tahu prinsipnya, setelah 4 pertemuan insya Allah, jadi jenengan bisa memikirkan, saya lanjut hutang atau stop hutang, saya berhutang sedikit atau banyak. Nah, nanti jenengan yang memutuskan. Saya hanya menyampaikan sedikit ilmu, yang saya yang fakir ilmu ini, nasihatin diri saya khususnya, hadirin sekalian. Kan nanti akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Nanti tapi dibahasnya nanti. Misalnya ini, bagaimana hukum anak kecil yang berhutang? Misalnya, itu nanti akan kita bahas minggu yang akan terakhir datang. Lalu bagaimana cara membayar utang orang yang sudah meninggal? Lalu ada bagaimana bayar hutang puasa, bayar utang puasa bagi wali atau keluarga kita yang sudah meninggal. Bagaimana bayar utang sholat. Lalu tentang bahaya-bahayanya dari hutang. Apa benar roh kita itu, roh setiap mukmin itu akan mu'allaq, tergantung, terkatung-katung apabila dia masih punya utang seketika dia masih hidup. Oke, kita mulai. Bapak Ibu siap menerima materi hutang ini? Siap ya?
Ini tidak ada tendensi, wah iki Pak Ud materi utang, pas beneran aku gue utang ya, jadi nggak enak ini. Tenang Bu, saya berikan masalah, akhirnya apa? Ada upayanya. Minggu ketiga itu ada amalan dan doa supaya terlepas dari hutang. Ya, upayanya. Oh saya kewa itu, sabar ya, sabar. Nah sekarang jangan latihan berhutang sih. Ya. So biar ada buat doanya. Oke, prinsip-prinsip utang. Kita mulai dari bahwa hutang itu tadi saya sampaikan bagian dari hidup kita bermasyarakat, bermuamalah. Ada jual beli, pinjam minjam, sewa menyewa, utang piutang itu mesti ada dalam kehidupan kita. Tidak normal kalau orang itu tidak punya utang. Wah kalau gitu yes dong saya punya utang. Tetapi harus ada kadarnya. Jadi harus ada tahu prinsipnya. Nah ini hari ini kita akan bahas. Hadirin rahimakumullah, dari segi fikihnya hukum tentang berhutang itu ada yang menyebutkan sunnah dan ada yang menyebutkan mubah. Sunnah berarti ada contohnya dari Kanjeng Nabi, atau ada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi pun pernah berhutang. Sedangkan mubah itu boleh. Lalu bagaimana? Jadi hukum berhutang itu hadirin rahimakumullah sunnah. Oh kalau gitu saya berhutang mendapatkan amal. Iya. Tapi tentu ada hutangnya yang seperti apa dulu. Harus tahu ngukur diri. Sudah jelas kemampuan. Misalnya pendapatan itu dalam sebulan ini misalnya 100.000 atau 500.000, tapi ngutangnya 300.000. Wah bisa puasa terus-terusan itu. Kenapa? Bela-belain hutang. Oke. Apa saya ambil dulu perihal bahwa Nabi itu pernah berhutang. Hadis riwayat Ahmad. An Abi Hurairah qala istaqrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinnan fa'ata sinnan khairan bin sinnihi wa qala hiyarukum ahasinukum qadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berhutang hewan binatang. Lalu apa? Beliau bayar dengan hewan yang lebih tua umurnya. Di sini disebutkan ada hewannya adalah berupa unta. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik. Kalau begitu, secara tidak langsung itu ada kebolehan bagi kita untuk ngutang. Tapi jangan pakai alasan orang apa ngutang. Lah kenapa? Lah Nabi juga ngutang. Kalau jenengan mau ittiba Nabi, Nabi itu ngutangnya satu hewan, tapi dibayarnya itu dengan apa? Hewan yang lebih bagus. Makanya ada kaidah di sini. Khiyarukum ahasinukum qadaan. Sebaik-baik di antara kalian semua yaitu yang membayar hutangnya dengan yang lebih baik. Tapi bukan urusan riba. Tidak. Bukan misalnya saya berhutang, misalnya pinjam utang, ini uang ke Pak Uji misalnya 10.000. Pas kembalian mengembalikan, Pak Uji ini saya dapat rezeki membayar utang. Saya bayarnya 12.000. Boleh tidak? Boleh. Pak Uji senang. Oh yes, sering-sering aja Pak Ud ngutang. Karena siapa tahu kalau utangnya 10.000 jadi 12.000, kalau 100.000 jadi 120. Kalau 1 juta 1.200.000 ya. Ini maksudnya dari orang yang berhutang itu ada keikhlasan, bukan penetapan di awal. Misalkan Pak Uji, ya Pak Ud boleh pinjam 10.000, tapi bayarnya 12.000 ya. Nah itu yang nggak boleh. Nanti ada kena pasal riba. Oke, hadirin rahimakumullah. Jadi rujukannya tadi salah satu hadisnya yang membolehkan tentang hutang. Lalu bagaimana kalau dengan ayat Al-Quran? Ibu bapak tahu tidak ayat Al-Quran yang paling panjang? Surat apa? Surat apa yang isinya itu punya ayat paling panjang? Kalau dalam mushaf itu 1 lembar sendiri.
Surat apa ini? Nah, saya sebutkan aja biar cepat ya. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 282. 282. Itu ayat dari awal sampai akhir satu halaman penuh. Lalu tentang apa isinya? Hutang. Ternyata ayat terpanjang itu isinya tentang hutang. Kalau begitu bagaimana? Oh, berarti utang itu termasuk hal yang penting diperhatikan oleh umat, oleh kita. Apa buktinya? Menjelaskan tentang hutang itu satu ayat. Full. Di situ ada kaidah, ada prinsip-prinsip tentang hutang. Nanti pas tadarusan disempatkan buka surat Al-Baqarah surat kedua ayat 282. 282. G. Hadirin rahimakumullah. Itu saya menakut-nakuti dulu sekarang. Ini kok bayar utang, tapi ini yang pernah disampaikan sebagai rujukannya dulu pas rapat takmir. Kenapa menganggap hutang? Ini hadisnya begini. Ini riwayat Tirmizi. Nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqdo anhu. Ruhnya seorang mukmin itu mu'allaqah, terkatung-katung, menggantung karena utangnya. Sampai kapan menggantung? Hatta yuqdo anhu, sampai hutangnya ketika dia di dunia dibayar. Ini maksudnya apa? Ada yang menyebutkan dalam sarahnya hadis ini bahwa orang ini terkatung-katung, dia tidak menjadikan orang kelak di akhiratnya itu di tempat yang mulia atau yang di bawah. Jadi dia mau masuk neraka surga itu belum bisa. Gara-gara apa? Gara-gara utang. Terus gimana ini? Saya sholatnya rajin banget, jamaah. Sholat fardunya di jamaah di masjid di awal waktu, infaknya banyak. Ternyata masih punya utang. Hati-hati. Ini yang membuat kekhawatiran kita, antisipasi dari kita semua. Jangan-jangan kita punya utang. Maka apa? Diingat-ingat, segera lunasi. Iya, ini dasarnya ya. Jadi biar Bapak Ibu, ntar ada iklan. Nah, kita lanjut lagi. Jadi kalau sudah paham satu hadis ini, satu aja dulu hadis ini, maka apa? Jenengan nanti akan berpikir ulang 2 kali kalau mau ngutang. Oke. Baik. Yang pertama, apa prinsip-prinsip utang menurut Islam, dalam Islam? Secara umum, prinsip berutangnya seseorang mukmin dengan orang mukmin lainnya mirip seperti bagaimana transaksinya jual beli. Kalau dalam jual beli itu kan ada istilah antarodihim, yaitu saling ridho, saling rela. Jadi dia seorang penjual menjual barang ini sekian harganya, lalu pembeli mengiyakan, rela, saya beli. Maka dua-dua ini transaksi jual belinya sah. Antarodihim, saling ridho. Lalu bagaimana kalau dengan hutang? Kalau bab hutang, syaratnya, kaidah utamanya, prinsip utamanya adalah tidak saling zolim, baik dia menzolimi maupun dizolimi. Maksudnya apa? Maksudnya ada yang teraniaya gara-gara berhutang. Orang yang gak punya dia ngutang kepada orang yang punya. Bagi orang yang gak punya, begitu dikasih utang, dia seneng, meskipun akhirnya kurang seneng. Ketika apa? Ketika jatuh tempo, habis. Maka apa? Dia akan tersiksa, teraniaya. Sementara orang yang ngutangin, dia akan juga bisa jadi teraniaya karena hartanya berkurang, atau biasa seneng karena dia punya simpanan buat ditagih. Oke, prinsipnya adalah tidak boleh saling menzolimi. Boleh ngutang, tapi jangan sampai teraniaya yang diutangi atau yang ngutangi. Ingat loh Bu, pakai utang, bukan pakai K. Ya Bapak-bapak biar gak ngantuk ya.
pakai utang sanes pakai K ya. Yang pertama, prinsip berhutang dalam Islam adalah mencatat hutangnya. Atau dalam bahasa kerennya adalah tertib administrasi. Apa yang dicatat? Barang yang diutangkan itu apa? Lalu berapa nominalnya, kalau ada ukur-ukurannya atau volumenya, waktu kapan, waktunya kapan, ngutang kapan, kira-kira mau dibayar kapan, lalu siapa orang yang ngutang dan siapa yang piutang atau yang beri utang, dicatat. Pas suwen dadak suwen arep ngutang 10.000 aja kok dadak dicatat. Lah jenengan mau Al-Qur'an apa pengen simpel? Kalau ini Al-Qur'an, Bu. Jadi dalam Al-Quran yang tadi sahabat sampaikan, ayat terpanjang dalam mushaf Al-Quran yaitu 282 Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuhu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian saling berhutang sampai batas waktu tertentu, ajalim musamma, lalu apa? Faktubuhu, maka catatlah itu. Catat baik transaksi utang piutangnya itu, dicatat. Ini tandanya apa? Ini bukti apa? Islam peduli dengan catatan, tertib administrasi, orang nyepeleke. Jadi kalau ada suami kok ngutang nggak bilang-bilang ke istri, itu repot bapak-bapak. Repotnya kapan? Pas jenengan meninggal. Begitu mendengar jenengan meninggal, istri nggak tahu. Lalu orang yang diutang itu datang. Mungkin dia bukan orang sini, tahu si fulan itu, si bapak ini punya utang. Utangnya nggak tanggung-tanggung, misalnya 1 juta. Kan lumayan 1 juta ya. Ditagih ke istrinya atau ke keluarganya, bingung. Lah bapak nggak pernah bilang ya. Repot kalau gitu. Repotnya bagi yang masih hidupnya direpotkan, jenengan bekak nanti di akhirat repot. Maka apa? Ditulis. Tulis. Hari ini bisa pun meskipun dalam kaidahnya itu ditulis dengan disaksikan oleh saksi, setidaknya jenengan tulis apa di kalender ke, apa di mana ke, tanggal 12 Maret ngutang ke tempat Pak Uji 200.000. Biar nanti kan istrinya ngecek, kalender kok apik nan, tulisannya apa kuy? Oh utang. Nanti kan bapak ibunya konfirmasi ke bapaknya, Pak iki apa ya? Iki loh Bu, tadi aku pinjam duit 200.000 ke Pak Uji. Ngapunten ke Pak Uji, mana Pak Uji? Jadi Pak Uji terus ini. Soalnya tadi yang jadi MC ya. Jadi biar istrinya konfirmasi ke suaminya. Oh tadi saya pinjam uang ke Pak Uji, tadi belum sempat bilang ke ibu, makanya dicatat di kalender ben kelingan. Itu bagus, sepele, sepertinya hal kecil tapi bagus. Kalau enggak, bilang kepada orang yang kita utangin, Mas nanti kalau ada apa-apa tolong ya diingat-ingat, saya ditagih, langsung tagih ke saya atau ke keluarga saya. Ini jam 35 tapi sudah ada air ini ya. Tapi masih lama. Oh dibawa aja, nggih. Ya biar nanti nggak ini ya, nggak kacau. Nggih, terima kasih ini para remaja Nurhuda 19. Terus bagaimana ini? Tujuannya untuk apa? Kalau dalam Al-Quran ayat ini tujuannya adalah untuk menguatkan bahwa telah terjadi transaksi utang piutang. Lalu bagaimana? Supaya tahu ahli warisnya. Ahli waris itu atau saudaranya tahu kalau si fulan itu sudah ngutang. Jadi kalau ngutang itu ojo jangan sembunyi-sembunyi. Rasa gengsi. Masa saya mau ngutang 10.000 apa 1 juta tapi jangan bilang-bilang ya. Malah repot. Enggak apa-apa ngutang. Terang-terangan ora apa-apa. Supaya apa? Siapa tahu kalau kita itu misalnya yang berhutang, kemudian Allah izinkan nyawa kita diambil, lalu belum lunas, ada orang lain berkenan untuk melunasinya ya. Wah ini sudah pasukannya sudah
Oke. Lalu prinsip kedua yaitu segera bayar utang. Bu, Pak, kalau jenengan berani ngutang harus siap segera bayar utang. Ini berarti apa? Jangan menunda-nunda untuk bayar hutang. Terlebih kalau sudah ada kesepakatan temponya kapan, tempo batas akhir pembayarannya, pelunasannya harus disegerakan. Jadi lunasi itu utang sesuai dengan akadnya pas waktu ngutang. Jangan sudah jelas-jelas jenengan ngutang, begitu ada rezeki mau bayar utang, wancine bayar utang malah kau wae. Lalu si Pak Oji wong sugih kok nggak dibayar sekarang nggak apa-apa. Nggak gitu. Segera bayar utang. Jangan dialihkan ke yang lain. Sekiranya mau dialihkan ke yang lain, bilang dulu, matur baik-baik kepada yang kita utangin. Pak, Bu, saya sebenarnya punya uang. Ini pas buat bayar utang ke jenengan. Tapi sayangnya ini saya ada butuh, anak saya mau masuk sekolah. Mau ada keperluan buat anu. Enak ada omongannya. Jadi disebutkan dalam hadis, ayyuma rajulin yadayu dainan wa huwa muzmun alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sariqon. Kata Nabi riwayat Ibnu Majah, barang siapa laki-laki yang dia itu berhutang lalu berniat tidak mau an la yuwaffiyahu, tidak mau melunasi hutangnya, maka apa? Laqiyallaha sariqon, dia kelak akan menjumpai Allah dengan status sebagai pencuri. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau jenengan sudah wancine bayar utang, punya uang buat bayar tapi ditunda-tunda, ada gretek nih di hati ini, kok wae lah. Maka siap-siap jenengan sampai meninggal itu belum dibayar, maka status jenengan di mata Allah adalah ketemu Allah sariqon, sebagai pencuri. Jadi kalau ada punya utang, sudah ada uang, gimana? Harus segera dibayarkan, harus segera dilunasi. Jangan ditunda-tunda. Karena orang yang ngutang juga ngarep-ngarep, Bu. Wih, sudah tanggal 12, sesuk tanggal 13. Kayaknya ini Pak Ud mau bayar utang nih. Dia harap-harap, Bu. Ternyata tanggal 13 nggak datang, 14 nggak datang, tanggal 20 ora teko, 30 ora teko, parani. Datangin, Bu, ya. Siapa tahu sakit, ya. Karena jenengan sudah berharap. Kalau sudah berharap bayar utang tanggal 13 sampai tanggal 30 kok belum bayar, itu kalau kata anak muda itu namanya di PHP-in. Ya, diberi pemberian harapan palsu. Dijanjiin manis-manis pas lagi ngutang, manis banget. Pokoknya kalau melihat bagaimana aktingnya orang itu adalah ketika dia mau pinjam duit, ya, mau pinjam uang atau ngutang. Pokoknya dia, kalau orang sini apa? Anda pasor, unggah-ungguhnya itu jos banget. Karena apa? Dia menarik simpati yang punya uang biar bisa ngutang. Tetapi begitu waktunya untuk bayar, angel. Itu sudah karakter kebanyakan manusia. Tapi kita berlindung kepada Allah supaya tidak termasuk seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Prinsip yang ketiga, setelah yang pertama kalau mau berhutang itu dicatat, administrasinya jelas. Yang kedua, niat untuk segera bayar. Yang ketiga, utang hanya untuk kebutuhan mendesak. Jenengan nek kebelet banget ngutang itu kalau sudah posisinya butuh banget, kefefet, mendesak. Atau kalaupun tidak mendesak, ngutangnya itu untuk urusan yang produktif. Produktif itu maksudnya saya ngutang nih, mau ngutang ke Pak Uji, misalnya 200.000. Buat apa? Buat modal. Insya Allah dalam sebulan itu bisa uang kembali. Itu boleh. Jadi untuk modal. Tapi dijelaskan akadnya di awal, pinjam uangnya untuk apa.
Jadi diniatkan ngutang kita itu untuk hal-hal yang mendesak, hal-hal yang produktif, yang itu memang untuk kebutuhan survive-nya kita, bertahan hidupnya kita. Ngutang untuk tuku beras. Saking nggak adanya, pinjam duit ke tetangga, ke orang lain. Karena itu butuh. Kalau nggak beli beras, nggak makan. Maka apa? Termasuk hukumnya orang yang punya, ketika didatangi oleh orang yang nggak punya, terus ngutang untuk minjem duit, membeli keperluan hidupnya, wajib. Itu wajib. Kalau dia ada. Seperti halnya jenengan kalau minjemin rukuh, ibu-ibu. Ada tetangga misalnya rukuhnya rusak atau rukuhnya basah, terus dia datang ke jenengan, ke ibu-ibu yang cantik-cantik ini ya. Bu, saya mau pinjam rukuh, mau sholat. Terus apa? Jenengan segera ambil lalu pinjami. Itu sifatnya, hukumnya wajib. Apalagi itu untuk sholat. Kalau bagaimana kalau mau pinjam golok? Dipinjemin tapi dengan ada konfirmasi dulu. Ini goloknya buat apa? Oh, ini buat motong kayu sana. Oh iya, boleh. Khawatirnya dia pinjam golok untuk bunuh diri ya. Siapa tahu ya golok buat bunuh diri ya. Siapa tadi konfirmasi dulu, pinjam pisau ini pinjamnya buat apa? Sekiranya itu untuk kemaksiatan, maka jenengan wajib untuk menolak. Karena hukumnya haram meminjamkan untuk keperluan yang maksiat atau kemunkaran. Jadi jangan sampai membiasakan diri kita itu ngutang, apalagi tujuannya untuk hal-hal yang konsumtif. Nah, jadi ada gengsi-gengsian. Tetangga saya HP-nya anyar, tak nyilih duit, pinjem uang. Buat apa? Beli HP anyar. Itu nggak penting. Atau beli motor, ya beli motor atau beli yang lain, beli gelang atau beli apa tuh anting, ya. Kalau nggak penting banget, jenengan tetap hidup, tetap kelihatan cantik meskipun tanpa gelang, nggak usah dadak nyilih, nggak usah dadak ngutang. Gua tuku emas, nggak usah. Yang paling senang tuh istri saya, nggak usah beli emas, karena suaminya sudah emas. Mas Ud, ada istri saya kan di sini ya, istri mesti senyum-senyum ini ya. Nah, di mana ini? Di belakang paling ya ketutupan. Beli emas ya. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah dipaksain ngutang demi membeli hal-hal yang nggak produktif atau hal-hal yang konsumtif. Terus solusinya gimana? Kasih saya solusi. Solusinya kalau jenengan kepengen sesuatu, itu sisihkan dari pendapatan jenengan 10% aja. Misalkan jenengan 100.000, sisihkan 10.000. Dikumpul. Buat apa? Misalnya pengen beli emas atau pengen yang lain, itu hasil dari ngumpulin. Jadi usahanya itu ikhtiarnya tenanan. Bukan semata-mata ngutang, beli emas dari ngutang, dengan cara ngutang. Nggak enak ya, bawaannya juga nggak enak bu. Ya enggak. Itu kalau motor habis di kredit itu starternya itu kredit gitu ya bunyinya kan ya. Bukan rem, tapi ada bunyi kredit ya. Karena belum lunas ya. Jadi kalau yang biasa mah lunas gitu ya. Itu kalau sepeda-sepeda yang itu yang listrik mungkin akan bunyinya beda ya, kalau yang hasil utang dengan yang hasil sendiri ya. Jadi solusinya sisihkan 10% setidaknya dari apa yang kita dapatkan. Hadirin rahimakumullah, yang pertama prinsipnya adalah catat utangnya. Yang kedua, niatkan untuk segera bayar. Yang ketiga, kalaupun ngutang itu untuk keperluan kebutuhan yang mendesak. Lalu yang keempat, ini bab menagih utang. Menagih utang. Hadirin rahimakumullah, ketika orang berhutang itu maka tidak akan terlepas dari yang namanya nagih dan ditagih. Yang punya utang dia akan ditagih,
yang ngutangin dia akan menagih. Disinilah ada prinsip Islam yang tadi saya sampaikan, tidak boleh menzolimi, tidak boleh menganiaya. Yang ngutangi ojo nganti membuat orang yang berhutang itu hina atau minder atau terpuruk gara-gara ngutang. Jangan. Maka apa? Ada etikanya dalam hal menagih utang, yaitu pemberi utang menagih utang dengan cara yang baik dan benar. Api. Kalau dibuat proseduralnya, SOP-nya, setidaknya tahapannya itu diingatkan dulu. Diingatkan. Misalnya temponya itu tanggal 15, sekarang tanggal 13, misalnya tanggal 12. Misalnya diingetin, dihubungi lewat langsung boleh, lewat WA boleh, jangan lewat grup. Jangan lewat grup, misalkan Dasawisma. Misalnya di Bu Uut, Bu, _terus Uut. Jangan lupa ya tanggal 15 nyaur hutang. Nah, itu namanya menzolimi ya. Kalau mau mengingetin jangan di grup, tapi di grup PA maksudnya ya. Tetapi apa? Langsung japrian. Kecuali hutangnya memang hutang kelompok, di satu kelompok. Misalnya ini ada kelompok itu minjem. Nah, itu diumumkan seperti malam di pertemuan RT itu kan diumumkan. Itu bagus. Tahapannya ngelingke. Diingatkan. Ini loh jatuh temponya bulan depan. Diingetin supaya apa? Yang hutang itu siap-siap. Kalau sudah diingatkan jatuh temponya dengan cara baik-baik, lalu tanyakan. Kira-kira jenengan sudah tanggal 15 misalnya ini. Pak, ini kan sudah jatuh tempo. Ditanyakan, bukan lagi nanyain. Jenengan pripun sudah ada rezeki belum ya buat itu? Oh, belum. Oh iya nggih. Kira-kira kapan ya? Baik-baik, enggak langsung ditodong. Saya tanggal 15. Ingat ora? Bayar. Oh, enggak bisa ya. Itu malah nanti debt kolektornya sangar ya. Enggak bagus. Ini ada hadisnya yang bagus nih. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dari hadis-hadis tentang Riyadhus Shalihin ada tentang muamalah, ada ijaroh, ada sewa menyewa dan lain-lain, kemudian ada utang. Di antara yang dibahas adalah etikanya tentang menagih utang. Saya contohkan ini. Wa in kana du asratin fanadiratun ila maisarah. Maisarah ini. Ada maisarah di sini? Oh, adanya munaroh ya. Ternyata namamu munaroh itu ya, bukan maisaroh ya. Wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, du usratin, maka apa? Berilah tenggang kepada dia ila maisaroh, sampai ada kelapangan atau kemudahan untuk membayar. Bukan panadiratun ila maisaroh supaya datang ke si maisaroh, bukan ya. Bu maisaroh misalnya, bukan. Tapi maisaroh dimaksudkan di sini adalah lapang, ada cukup uang untuk bayar utang. Ditanyakan dulu, ya. Lalu bagaimana seandainya dalam hadis ini wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu itu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu seandainya kamu mengetahui. Ini bagi yang penagih utang hadisnya, bukan untuk yang ngutang. Kalau untuk yang ngutang mesti berdoa, ya Allah mudah-mudahan itu orang yang ngutangin saya itu dia lapangkan dadanya, kemudian mengikhlaskan hutangku ya Allah. Enggak ya. Tapi apa? Supaya doa kepada kita diberi rezeki ya Allah untuk menyaur utang. Jangan berharap mudah-mudahan orang yang ngutangin itu ya Allah Engkau berikan kerelaan sehingga dia tidak lagi menagih saya, utang saya dianggap lunas. Itu namanya mendikte Allah, jenengan gak ada ikhtiar. Doa sing apik buat diri kita itu tujuannya untuk nyaur utang. Ini, lalu ada dalam hadis yang lain. Hadisnya itu bagi orang yang baik, yang adabnya bagus ketika menagih hutang, didoakan oleh Kanjeng Nabi. Ini hadisnya.
Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza inqada iqtada. Kata Nabi, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang samhan. Samhan itu artinya murah hati, baik hati ketika dia menjual, ketika dia membeli, dan ketika dia menagih hutang. Ini kalau seandainya debt collector itu mengamalkan hadis ini, yakin dia akan dirahmati oleh Allah. Apa bentuk rahmatnya? Hutangnya akan dilunasin. Apa pinjaman yang uang yang diutangkan itu dia akan mendapatkan bayarannya atau kembalinya. Rahmatnya Allah itu maksudnya bukan dirahmati dengan yang lain, tetapi dia akan diberikan kemudahan ketika dia nagih utang. Misalnya tadi Pak Uji, ini Pak Uji terus dari awal Pak Uji. Pak Uji nagih utang ke saya, baik-baik, sopan banget. Maka apa? Begitu adabnya Pak Uji datang ke saya, nanyain, ngingetin, nagih utang ke saya dengan cara yang baik, kemudian saya itu senang, rela, maka Pak Uji meskipun belum dibayar itu hutangnya, saya bayar hutang ke Pak Uji, tapi Pak Uji sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Pengen nggak kalau gitu? Pengen? Nah, kalau pengen nggak nih? Wah, kalau gitu ini nggak peluang untuk ngutangin ini ya. Pengennya kalau ngutang semua ini kayaknya nih. Pengen nggak kalau mau nagih utang itu jenengan diberi rahmat oleh Allah? Pengen nggak? Oh sedikit juga ini ya. Oh jangan-jangan ini pengennya ngutang ini. Ibu-ibu pengen ngutang? Enggak. Ya sudah, pokoknya nggak usah ngutang dulu Bu ya. Meskipun ini bagus kalau mau nagih utang, mendapatkan rahmat, tapi itu bukan sasarannya. 2 menit lagi. Lalu yang kelima yaitu menggunakan jaminan atau agunan. Kalau ngutang itu kita sudah punya, boleh memberikan ada agunannya, jaminannya. Seandainya kita nggak bisa bayar hutang. Artinya apa? Kita kalau ngutang itu ngukur kemampuan kita. Oh kita punya motor, kita punya tanah, punya apa? Ngutang, seandainya kita nggak bisa ngutang, bayar, itu silahkan diambil tuh, ditukar, dinominalkan, kemudian untuk bayar hutang. Jadi nggak merasa sok-sokan nyuri duit puluhan juta, tapi pendapatan nggak ada, itu bikin repot. Makanya disebutkan nanti dalam pertemuan yang akan datang bahaya ngutang. Ngeten. Nah sekarang ini doa yang sepintas ya, nanti juga akan dibahas ulang doa utuhnya. Ya sambil nunggu belum kan? Maghrib. Tirukan Bapak Ibu ya, biar yang ngantuk-ngantuk jadi bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari lilitan utang. Amin. Oke, saya kira itu cukup. Kurang 2 menit. Kurang 2 menit. Ini udah Itu Belandang. Oh ya Belandang. Oke. Udah tak pas-pas ya. Jadi iklannya untuk minggu depan insya Allah itu tentang bahaya hutang. Kita akan bahas apakah benar bahwa roh seseorang itu terkatung-katung kelak. Lalu orang yang mati syahid saja itu rasido melebu surga gara-gara punya utang. Lalu apa benar orang yang dibangkitkan itu kelak yang punya utang itu dianggap sebagai pencuri, lalu masuk surga nggak jadi gara-gara punya utang? Itu akan kita bahas minggu depan terkait dengan bahaya ngutang. Nanti kita akan lihat ini, ingat ini wajah-wajahnya nih. Kalau besok nggak berat, nggak datang, berarti dia sedang tukang ngutang. Iya tapi nggak juga. Tapi nggak pakai sirine. Oke, baik. Kalau gitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nggih Pak Uji?